Ya, selamat siang. Webinar GK Invest siang hari ini ya saya Yoyok Caturtomo. Ya, hari ini adalah seminar pertama kali setelah Lebaran. Saya ucapkan minal aidin wal faidin pada seluruh umat Muslim dan mohon maaf lahir dan batin. Seminar kali ini bertema The New Normal Trade ya. Sebelum kita untuk menginjak ke materi, mari kita saksikan company profile dari GK Invest. Zaman baru aja apa namanya? Sekarang kan nggak pernah pakai itu sih. Sambil cek suara ya teman-teman. Suara saya apakah sudah jelas? Bagi yang tidak jelas bisa chat. Apakah suara saya jelas? Sambil melihat company profile, teman-teman silahkan yang belum kenalan dengan saya agar memberikan informasi chat ya. Nama siapa, dari kota mana, pengundangnya siapa, atau tahunnya dari mana, mungkin Instagram, Telegram, atau diajak teman, begitu. Silahkan di chat ya, nama, kota, sama pengundang aja. Yang simple saja. Mohon maaf, ini saya mute all ya. Jika teman-teman mau ada informasi untuk saya atau diskusi, silahkan di unmute atau chat. Ya, tolong responnya apakah suara saya jelas? Oke, terima kasih Pak Asdi responnya. Terima kasih Bu Melan ya. Bu Melan ini kayaknya baru lihat bisa chat informasinya. Namanya asli siapa begitu, dari kota mana, pengundangnya siapa. Oh iya, salam kenal Pak Rian dari Gorontalo.
Ini kalau kayak Pak Alexander Bekasi, Jakarta, sudah pernah kenalan. Pak Agus Surya, terima kasih, kenal dari Instagram. Selamat datang Pak Arif Hidayat, Bu Elis Fili. Ya, ini belum pernah kenal nih Bu Elis ya. Silakan Bu Elis kalau pertama kali silakan perkenalkan diri. Pak Harum dari Jogja, temannya Pak Alek. Pak Alek Bekasi. Oh, temannya Bekasi, punya teman Jogja. Jauh sekali ya. Untuk company profile GK Invest secara garis umumnya saja bahwa GK Invest ini adalah broker terbaik dan terpercaya. 2019 sudah mendapatkan titel itu dari CDX maupun CFX ya. Terus kemudian GK Invest juga mempunyai produk yang sangat lengkap, mempunyai biaya transaksi yang sangat rendah, mungkin paling rendah di Indonesia untuk yang di bawah Bapepti ya, $2 untuk komisinya, dan kemudian GK Invest juga ada produk-produk yang non swap ya, ada 11 bir non swap. Terus juga GK Invest mempunyai trading tool yang cukup lengkap, ada trading sentral, ada auto chartis, ada market insight, dan ada juga MT5 booster. Ini cukup lengkap ya. Ada beberapa tipe akun yang juga ada no spread ya. Nanti bisa menghubungi official GK Invest untuk keterangan lebih lanjutnya. Jadi teman-teman kalau ingin memilih broker itu paling tidak pertama legal ya. Legal itu ya kalau kita di Indonesia ya legalitas yang ada di Indonesia. Ya. Yang mana legal itu diizinkan oleh Kementerian Perdagangan, diawasi oleh Bapepti, dan dikontrol oleh OJK, dan akunnya juga dipantau oleh clearing dengan segregat account-nya. Ya. Tidak hanya itu, karena bukan banyak ya, ada juga oknum-oknum marketing broker yang resmi pun, yang beregulasi pun, yang diawasi pun juga menerapkan praktek-praktek yang kurang benar gitu. Jadi pertama legal itu, yang kedua adalah tidak ada bisnis di dunia ini yang bisa menjanjikan kepastian profit. Ya. Jadi kalau ada marketing atau ada oknum-oknum sales yang menawarkan ini pasti profit sekian setiap bulan dan sebagainya, mohon maaf bisa dipertimbangkan kembali dengan bijaksana. Karena tidak ada bisnis di dunia ini yang pasti untung sekian dalam sekian waktu begitu ya. Jadi yang kedua itu, yang ketiga adalah kita lihat ada edukasinya enggak di broker itu. Edukasinya harus secara kontinu, konsisten. Gitu. Jadi itu ada beberapa kita cara untuk memilih broker yang benar ya, yang minimal broker yang baik. Oke, kali ini adalah Kamis 4 Mei
2020 jam sudah menunjukkan 12.14 ya. Tadi sudah kita mulai sebelum jam 12. Webinar kali ini tema besar kita adalah edukasional shift trading easy profit atau ESTEP. Kelas lanjutan pada hari Kamis, ya, webinar Zoom ini dengan pokok bahasan the new normal trade. Ya, kita kan sekarang lagi banyak ya mendengar new normal begitu. New normal life. Nah, ini tiru-tiru aja ya new normal trade dengan suatu harapan teman-teman bisa mempunyai suatu gagasan, suatu planning, suatu cara trading yang baru, yang lebih baik, walaupun metodenya mungkin lama, tapi punya ruh yang baru, ya, yang khasnya. Ya. Tentunya pada setiap webinar saya Yoyo Caturtomo, R&D dari Surabaya, selalu ada tambahan materi robotik. Jadi biar terimplementasi secara otomatis ya. Sekarang kan zamannya otomatis. Sepeda motor aja sudah nggak ada yang tidak matic ya, semuanya matic. Webinar ini rutin setiap Selasa dan Kamis pukul 12 siang. Sebenarnya sebelumnya itu setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu kita ubah siang, Selasa dan Kamis saja. Ya, dengan gratis untuk umum ya ini. Untuk yang Selasa itu kita fokuskan pada kelas pemula, sedangkan untuk yang hari Kamis kita fokuskan pada kelas lanjutan. Apakah yang sudah expert bisa ikut Selasa? Ya bisa saja, tapi ya sabar, bisa melihat dulu karena ada beberapa teman yang mungkin masih pemula. Dan juga sebaliknya kalau misalkan yang pemula mau ikut hari Kamis ya bisa saja, tapi juga sabar. Kalau terlalu banyak pertanyaan bisa dikit dulu, nanti bisa ditanyakan di hari Selasanya. Oke, ada yang mungkin baru mengikuti webinar ini, baru kenal saya, bisa chat ya, biar saya bisa lebih kenal teman-teman, karena ada yang sudah sering ya. Di sini ada Pak Harum, ada Pak Ade. Pak Ade ini benar dari Solo ya, Pak Ade Santoso ya. Pak Satria ini juga sudah sering ikut. Oke, Pak Ade. Oke, nanti saya mulai karena ini slide-nya dengan papan saja ya, dengan pen ya. Jadi harapan tujuan saya the new normal trade itu tadi adalah bagaimana kita bisa trading dengan sehat, lebih sehat ya, seperti yang sebelumnya kita nggak pernah pakai masker, nggak pernah cuci tangan, jadi cuci tangan begitu. Lebih sehat. Ada beberapa gaya-gaya trading ya bagi teman-teman. Nanti teman-teman bisa memilih gaya sesuai dengan yang teman-teman sukai. Cuman saya akan bercerita menyampaikan informasi ini dari prioritas yang baik dulu. Ya. Walaupun nggak terbaik banget begitu ya, tergantung penerapannya nanti. Dari prioritas yang baik dulu hingga menurun, bisa nanti teman-teman bisa implementasikan ya. Jadi kalau secara garis besar, menurut apa yang saya simpulkan, saya rangkum dari beberapa karakter itu, menurut saya ini saya pilah trading itu menjadi 2 golongan besar ya. Yang satu adalah single trade,
Yang kedua adalah multi trade ya. Single trade sekarang. Nah, ini berarti apa? Prioritasnya lebih baik mana, single trade sama multi trade? Ya, ini kan saya tulis nomor 1 berarti single trade itu lebih prioritas. Jika teman-teman bisa melakukan ini, ya ubahlah pola trading teman-teman menjadi single trade ya. Single trade itu bagaimana? Yaitu menurut versi saya ya ini ya. One pair, one time, kemudian one trade, 1% risk. Kemudian unlimited gain. Ini mungkin di dalam webinar-webinar sebelumnya belum pernah saya sampaikan ya, atau mungkin sudah. Saya juga lupa. Pak Ade ini yang rajin, pernah dengar ini enggak Pak Ade? Belum pernah. Oke. Syukurlah kalau belum pernah, mungkin bisa lebih bermanfaat. Nah, untuk multi trade-nya nanti ya saya jelasin. Jadi ada multi pair, ada single pair. Di dalam multi trade sendiri ada yang single pair, ada yang multi pair. Nanti dari apa yang saya sampaikan ini juga bisa diimplementasikan dalam bentuk robotik ya teman-teman. Ini karakternya dulu yang akan kita diskusikan di sini adalah karakternya dulu. Bagaimana one pair ya? Tentunya kita trading fokus pada satu pair. Satu akun fokus satu pair sehingga otak kita tetap nggak terbebani terlalu banyak berita-berita begitu. Kalau misalkan kita fokus ke Euro USD ya, itu kan lebih gampang ya kalau kita melihat berita pun misalnya berita Euro dan berita US dollar. Misalkan cari-cari sinyal pun lebih fokus ke sana. Dan juga dalam membuat sistem robotik pun juga lebih simpel ke sana. Karena di dalam sistem robotik itu salah satunya adalah dengan memakai indikator. Nah, untuk kita tes-tes indikatornya juga fokus ke satu pair itu juga lebih mudah. Tentunya ini kalau satu time, one time ini adalah yang saya maksud dalam satu waktu itu. Dalam satu waktu itu kita transaksinya cuma satu kali transaksi ya, one trade ya. One time juga bisa diartikan dari keseluruhan. Kalau misalkan begini, kita transaksi sekarang buy. Kalau belum close, belum terjadi profit atau untung ya kita tetap tidak akan transaksi lagi. Ketika buy itu langsung dipasang yang namanya SL dan TP. Ya. Stop loss dan target point-nya. Ketika ini belum close, dia nggak akan buy lagi. Nunggu sampai ini selesai. Nah, SL-nya berapa? Kalau di dalam 1% risk, artinya SL-nya adalah 1% dari equity. Nah, cara ngitungnya gimana? Kalau di dalam trading tool GK Invest itu ada namanya kalkulator risk management-nya. Nanti biasanya minggu depan bisa saya tunjukkan. Biasanya kalau di intermediate class itu di
bulan-bulan kemarin kita sudah jelasin itu ya. Dengan cara tool itu juga bisa. Kalau misalkan di MT5 ada market itu ada namanya money manager ya. Terus kemudian gimana cara unlimited gain-nya dengan cara trailing tadi. Unlimited gain-nya adalah ungain dengan cara trailing ya, sudah jelas semua kan yang saya jelaskan limited risk unlimited gain itu kan teman-teman sudah sering dengerin ya. Atau mungkin ada yang belum pernah dengar trailing. Ada yang belum bisa trailing stop teman-teman? Tahu semua ya. Kalau belum tahu trailing bisa chat ya. Kalau nggak ada yang chat saya anggap sudah tahu semua. Oke, kemudian saya lanjut. Bagaimana menerapkan one pair, one time, one trade, one risk, unlimited gain? Ketika kita ada sinyal buy. Nah, sinyal buy itu dari mana? Sinyal buy, sinyal sell, atau apapun sinyal yang keluar itu harus melalui namanya MRT, Money Risk dan Trade Management. Ya, ini sudah sering juga saya sampaikan. MRT Management itu bagaimana tentang menghitung probabilitas, bagaimana kita bisa menentukan risiko terbesar di dalam setiap transaksi itu. Kalau misalkan kita modalnya 100 juta, ya berarti 1%-nya adalah 100 US. Nah, 100 US itu kita mau transaksinya berapa lot? Bisa aja kalau misalkan satu lot ya cuman bisa pakai 100 pips saja, itu sangat resiko ya, apalagi di masa-masa sekarang ini sangat resiko sekali bila pendek ya, terlalu pendek-pendek untuk SL-nya. Ini MRT saya tunjukin ya. Mungkin sekilas saja ya, bagi yang belum. Money Risk Trade Management. Ini yang sering saya sampaikan yang dimaksud 1% risk itu misalkan dari 100 juta berarti kita dalam setiap transaksinya menyiapkan kerugian maksimal itu 100 US. Nilainya 0,1 lot maka ringnya bisa 1000 pips. Kalau kebanyakan 1000 pips bisa dibuat 500 berarti maksimal lotnya 0,2. Jadi ya tidak harus 0,2 selalu, bisa 0,1 tetap. Nah ini setelah kita menentukan money manajemennya baru menentukan strategi dan fundamental atau technical. Ya. Ya, bagaimana cara mengujinya, ini risk manajemennya, bagaimana kita bisa mengikut dari 100 transaksi itu paling tidak 60% minimal benar ya. Probabilitasnya di atas 60%. Dengan kita membagi per 10-nya, misalkan 6 benar, 4 salah, 8 benar, 2 salah, 4 benar, 6 salah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan 70% layak, maka kita bisa pakai metode ini. Trade management, nah, seperti ini. Ya, ketika kita sudah tentukan besaran lotnya, tentukan pairnya, tentukan strateginya, kita menunggu pola yang sesuai, kita entry, pasang SLTP-nya. Nah, setelah clear, akan terus diulangi terus menerus, kemudian ada evaluasi. Kalau misalkan jelek kita bisa evaluasi lagi tentang pairnya diganti atau strateginya diganti. Nah, ini gambaran umum dari MRT. Kemudian untuk teknis-teknisnya
itu dengan ya misalkan strategi yang kita pakai adalah ini ya, kita kembali ke metode ilmiah aja ya untuk menentukan strategi yang bagaimana ya selain kita menemukan ini ya sebelum menemukan strategi. Cara pertama adalah kita langsung menentukan persepuluhnya itu berapa kali benar, berapa kali salah. Kemudian di global per 100-nya itu dihitung 70% atau di atas 60% enggak strategi ini yang salah dan benarnya. Nah, itu pun tidak harus forward ya, bisa backtest. Backtest itu tidak harus pakai robot ya. Backtest itu bisa pakai cat ya. Saya siapin catnya dulu ya. Bulan lalu saya sudah menunjukkan bagaimana menentukan strategi dengan metode ilmiah. Nah, itu kalau teman-teman bisa menunjukkan atau menciptakan sebuah sistem baru dengan metode ilmiah itu, dengan kelayakan probabilitas yang bagus, nah itu bisa nanti teman-teman bisa terapkan terus dalam gaya trading teman-teman. Bagaimana untuk menentukan new normal ya, misal new normal trade. Oke deh, sebelum kita kecat, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya tentang saya pernah menunjukkan metode ilmiah ya dalam menentukan sebuah strategi. Saya bisa ulang sedikit tentang materi ini ya, teman-teman. Untuk menciptakan hal yang baru, tentunya tidak ngawur ya. Misalkan teman-teman punya hipotesa nih. Bila puncaknya 3 kali sama terus, maka ketika berbalik akan mendekati puncak-puncak garis dari ketiga puncak itu, maka dia akan memantul ke bawah. Kalau punya hipotesa seperti itu ya silakan dibuktikan dengan metode ilmiah ini. Atau punya gambaran lain ya, misalkan kayak Pak Harum ini ya, Pak Harum ini kayaknya penuh dengan fantasi begitu orangnya. Punya metode apa Pak Harum? Yang baru yang nggak umum sama orang itu. Selama ini kan mungkin metode berdasarkan feeling saya seperti ini, bentuknya seperti ini, maka seperti ini. Bisa bercerita Pak Harum. Daripada ngantuk Pak Harum. Rokoknya enak gitu Pak Harum ya. Rokok apa Pak Harum? Sambil kopi ya. Silakan Pak Harum kalau mau sharing. Kok senyum aja nih Pak Harum. Kayaknya lagi berhayal hipotesa apa gitu. Ngikut Pak Yoyo enggak Pak malu. Enggak ada yang lihat kok Pak Harum. Cuman saya tok. Pak Ade kemarin yang robotik ini tadi ya. Yang belum kenalan silahkan kenalan ya. Bisa chat seperti tadi, nama, kota, dan taunya dari mana. Pak Johan, ini juga baru bergabung Pak Johan. Silahkan perkenalkan diri Pak Johan sebelum saya melanjutkan. Dari kota mana dan tahu dari mana? Oh ya, tahu dari IG, Oh, oke. Instagram, dari Jakarta. Oke, terima kasih Pak Ya, Johan iya. bergabung. Oke. Jadi materi kali ini adalah the new normal trade.
apapun metode yang baru atau mungkin yang ingin kita terapkan dalam metode kita, itu nanti harus melalui sebuah analisa MRT management, money, risk, dan trade management. Ya, kalau kita ingin bingung, biasanya kita bingungnya itu justru di trade manajemennya itu. Trade management itu ikut seminar sana, baca buku sana, baca buku sini, download e-book, tanya sana, bahkan sampai berbayar pun kita nggak puas-puas begitu. Rasanya itu kok masih ada yang salah aja sih? Nah, kok masih ada? Ya bener, pasti ada yang salah. Nggak bisa 100% bener, itu nggak bisa. Apapun metodenya harus memenuhi kriteria-kriteria MRT itu. Money, risk, dan trade management. Nah, untuk menentukan trade management ini saya akan bantu dengan cara metode ilmiah. Metode ilmiah itu, ini saya sudah sampaikan di beberapa bulan yang lalu. Ya, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu ya, tapi saya akan ulang lagi. Metode ilmiah itu pertama adalah mengidentifikasi masalah. Ya. Mungkin SMA kelas berapa ya? Kelas 1 ya? Atau SMP gitu, sudah ada ini. Cara mengidentifikasi masalah. Terus yang kedua perumusan hipotesa, kemudian menguji hipotesa, membuat kesimpulan. Ini coret-coretan saya yang bulan kemarin ya. Saya ini tampilkan yang terakhir aja kesimpulan. Nah, proses penelitiannya adalah identifikasi masalah itu adalah memahami sumber masalah penelitian, rumuskan masalah penelitian. Terus kalau perumusan hipotesa itu dengan membuat kerangka pemikiran, merumuskan hipotesa, terus kemudian dilanjutkan mendesain metode penelitian, mengumpulkan dan analisa data. Ini kayaknya kok ruwet gitu, kayak orang ahli begitu ya. Tapi sebenarnya ini simpel kok. Ya. Nanti langsung to the point-nya aja. Hipotesa, intinya sebenarnya di hipotesa. Kita menghipotesa. Hipotesa itu bukan hipnotis ya. Hipotesa itu adalah menduga-duga. Dugaan kita apa ya? Terserah. Kita mau menduga apa saja gitu. Terserah ya. Seperti yang tadi, saya menduga ada tiga apa tadi saya katakan 3 puncak begitu. Kalau misalkan akan tertembus maka akan terus. Kalau misalkan dia mantul, dia akan kembali meluncur ke bawah begitu. Ya itu dilakukan aja. Ini salah satu contohnya begini ya. Pahami sumber masalah penelitian. Kalau kita trading itu kan mencari apa sih? Masalahnya adalah kita mencari sistem yang profitable. Sistem yang bisa menghasilkan profit. Terus kemudian merumuskan masalah penelitian. Gimana merumuskannya? Ya, kita ngelihat histori yang paling sering terjadi. Bagaimana kita bisa melihat histori yang paling sering terjadi? Ya, kalau kita tiap hari melihat chart itu ya, bentuk chart yang paling umum, yang paling sering terjadi itu seperti apa? Berilustrasi pun juga bisa. Kita mau, pokoknya bebas melihat chart itu bebas. Tidak harus membaca buku, melihat YouTube dan lain sebagainya ya. Bebaskan dulu. Bebaskan itu ya. Kita buat hal yang baru dulu. New normal. Mau bentuk grafik seperti apa begitu. Asalkan nanti dalam pembuktiannya itu terbukti itu lebih banyak benarnya, ya itu. Kita ciptakan teori baru pun bisa. Yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah membuat kerangka pemikiran, yaitu dengan pair-nya apa, time frame-nya berapa, bentuk grafiknya menjadi objek. Bentuk-bentuk grafik itu menjadi sasaran atau objek penelitian kita, pengamatan kita. Yang keempat adalah
rumuskan hipotesa. Nah, ini yang keempat ini sudah ilustrasi kita sendiri, apa itu? Ya, kreativitas pemikiran kita sendiri. Ini bukan kreativitas yang baru ya. Ini saya mencontohkan saja, misalkan nomor 4 pullback pada trendline puncak dan lembah ketiga. Contoh saja, makanya tadi Pak Harum saya pengen contohkan Pak Harum apa, begitu Pak Harumnya malu mau nyontohkan. Mungkin Pak Yohanes Pak Johan juga mau contohkan ya nggak apa-apa. Nanti kita melihat grafik ya, misalkan nih kita sama-sama lihat grafik nih. Mau model bagaimana sih kira-kira yang dimaksud Pak Yoyo itu halusinasi apa? Membuat suatu hipotesa. Bahasa kerennya itu hipotesa. Menghipotesa. Nah, kita lihat grafik seperti ini ya. Kita ini bisa dimatikan ya yang ini ya, biar nggak selalu baru. Ini bisa diseret-seret seperti ini. Ya, sambil minum kopi gitu, sambil ngerokok gitu ya, kayak Pak Harum itu ya. Sambil ngelihat cat ini, oh ini objeknya, dan cat ini objek. Nah, kemudian kita punya sebuah gambaran baru. Nah, ini kok ada gambaran kayak gini ya. Nah, kayak gini misalnya. Ini kayak kuda pelana gitu misalnya. Ini kayak pelana kuda. Gitu. Ini pelana kuda. Nah, kan belum ada ya teori pelana kuda. Ini juga saya barusan punya gambaran ya. Yang mana puncak yang ini, nah, ini saya coba kotak ini. Di mana puncak yang ini itu dengan puncak yang satu ini itu lebih tinggi. Nah, syarat pertamanya kan yang kedua lebih tinggi. Terus kemudian ada ini tempat duduknya ya, pelananya itu sideway. Ya, dia sideway kecil, maka setelah terjadi puncak yang kedua yang lebih tinggi dan mereka menembus batas pelana yang paling bawah ini, maka dia akan terus turun. Kan bisa aja seperti ini. Nah, misalkan sel di sini ya, menembus ini, selnya di sini. Nah, kita tulis. Oh. Jadi saya ini mau nulis ini lah tadi. Selnya di sini lah. Nah, selnya di sini. Setelah penembusan tadi. Ini hipotesa yang saya maksud ya. Dari hasil objek pengamatan cat itu tadi. Kita nanti nyiptakan yang namanya teori pelana kuda. Teori pelana kuda. Gimana ada puncak pertama, puncak kedua. Puncak kedua ini lebih tinggi dari puncak pertama. Kemudian sideway, nah ini ada garis seperti ini, maka dia akan turun. Oke, begitu. Nah, ini salah satu cara menghipotesa ya. Yang saya maksud adalah cara menghipotesa, teman-teman. Nah, setelah kita menghipotesa, kalau di dalam webinar saya bulan kemarin itu, hipotesa saya adalah bukan hipotesa saya mencontohkan tentang pullback pada trendline. Nah, ini saya share lagi ya.
pullback pada trendline puncak lembah ketiga. Jadi ini ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Ini mendesain metode penelitian ya nomor 5 ini. Setelah kita menghipotesa, nomor 4 itu merumuskan hipotesa yang saya contohkan seperti tadi bahwa kita menemukan misalkan teori pelana kuda. Kan belum ada teori pelana kuda. Bisa saja kita pembuktiannya seperti itu. Terus yang kelima, kita mendesain metode penelitiannya dengan cara bagaimana ya? Mendesain kalau saya tadi berarti di pelana yang terakhir itu kita garis yang terbawah, harga terbawah dari pelana itu tadi kita garis, maka jika harga menembus pelana terbawah itu tadi, maka kita sell. Nah, ini sama halnya dengan yang nomor 5 ini. Baik pada garis 2 lembah dan sell pada garis puncak. Ini contohnya sell-nya pada sini. Garis 2 lembah ini, garis 2 lembah itu yang ini. Ini bisa lihat ya kursor saya ya. Ini ada 2 lembah, garis yang ketiga kita buy di sana. Kemudian 1, 2, 3, ini ada puncak, puncak yang ketiga sell. Buy pada garis 2 lembah dan sell pada garis puncak. Ya, garis puncaknya itu ini, garis lembahnya itu ini. Ini adalah mendesain metode penelitian. Ya, teman-teman saya sering katakan bahwa kita ini mungkin secara manusiawi itu diberi ikan sama diberi pancing kan suka diberi ikan ya. Tapi ada yang punya kebijakan ya, orang yang lebih bijak itu ya dia mending diberi pancing. Tapi kalau zaman sekarang, zaman corona ini diberi pancing kayaknya males gitu ya. Masih mancing dulu dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya memang orang yang bijak itu kita mendapatkan pancing dulu daripada ikan. Sehingga kita ikannya habis kita bisa mancing lagi. Nah, tetapi kalau saya punya prinsip, saya suka memberikan cara membuat pancing. Karena pancing itu kalau dikasih mungkin yang dikasih ke teman-teman, ini loh pancing silakan cari ikan ya. Mungkin pancingnya itu bisanya cuma di kolam mini aja, mungkin di sungai sudah nggak bisa, apalagi di laut. Gitu. Kalau kita bisa tahu caranya membuat pancing, ya kita bisa mancing di laut, mancing di arus deras, mancing di laut dalam ataupun laut dangkal itu bisa terserah kita karena kita tahu caranya membuat pancing. Nah, ini yang saya maksud sekarang ini saya untuk teman-teman membuat pancing itu bagaimana? Dengan cara metode ilmiah tadi ya. Oke, yang kelima sudah ya, ngerti ya maksudnya kalau nggak ada yang bingung langsung chat tanya atau langsung unmute tanyakan. Yang keenam adalah mengumpulkan dan menganalisa data. Yang keenam ini, pengamatan dalam 100 transaksi ke belakang, 70% benar, maka layak. Nah, sekarang nggak usah 70% ya, 60% aja udah bagus. Kalau kebanyakan 100/100 kita terlalu jenuh ya per 10 yang seperti saya sampaikan tadi di dalam MRT Management untuk mengetes probabilitas tadi. Terus yang ketujuh adalah garis yang terbentuk. Ini yang ketujuh itu membuat kesimpulan, mencoba membuat kesimpulan. Garis yang terbentuk dari 2 lembah atau puncak bisa menjadikan acuan kita buy atau sell dengan TP garis seberang dan SL separuhnya. Ya, ini sell di sini, TP-nya di sini 100 pip. Nah, SL-nya di 50 pips separuhnya. 1/2. Nah, yang saya maksud tadi sebelumnya tadi adalah unlimited gain. Nah, balik yang ini. Berarti TP-nya
nggak terbatas. Perlu diulang nggak teman-teman? Apa sudah bisa diterima apa yang saya sampaikan? Kalau ada yang perlu diulang di sebelah mana silakan ya. Oke, kalau gitu saya akan lanjut. Oh, ini ada chat. Monggo Pak Bu Melan. Iya, saya ciptaan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya lanjut ke multi trade ya. Ini tadi bentar. Saya akan tekankan lagi ke ini ya teman-teman. Metode ilmiah yang tadi itu mungkin teman-teman belum. Yang ini ya. Yang nomor mengumpulkan data, mengumpulkan dan analisis data ya. Yang ini, yang nomor 6 teman-teman. Karena dari ini kita menentukan bahwa apa yang kita hipotesakan itu bisa diterapkan tidaknya tergantung dari pengumpulan data nomor 6 ini. Nah, cara mengumpulkan data itu ada dua, dengan cara robotik dan dengan cara manual. Kalau dengan robotik yang kita teliti harus indikator. Kalaupun tidak indikator, kita harus membuat sebuah analogi algoritma, kita harus punya skill untuk membuat robot. Baru di backtest setahun terakhir dan sebagainya. Itu butuh waktu lama. Kalau dengan indikator butuh waktu hanya beberapa menit. Ya, nanti teman-teman yang belum pernah untuk backtest indikator ya nanti bisa ditagih di ujung acara ini ya. Untuk tagih yang mau tahu cara backtest indikator dengan cara robotik. Nah, mengumpulkan data secara manual itu kita melihat chart tadi. Kita melihat chart seperti ini. Ya. Melihat chart seperti ini kan tadi hasil hipotesa aja. Kok ini pelana seperti ini kan baru sekali kejadian ini. Ada kayak pelana kuda, nanti menembus garis paling bawahnya pelana ini, maka sel di situ. Kita cari aja lagi. Kita tarik-tarik ke bawah, ada nggak yang berbentuk pelana lagi. Nah, kayak seperti ini kan pelana yang dipaksakan ya sebenarnya. Tapi juga bisa saja terjadi. Kayak ini kan misalkan ini pelana pertama. Nah, ini puncak kedua. Ini pelananya gitu. Kemudian terbawahnya adalah di sini. Nah, kita selnya di sini ya. Beneran ini selnya jauh sekali ke sini. Nah, 2 kali terjadi benar. Nah, ngumpulin datanya gini caranya manual tuh. Nah, ini kurang set way ya. Nah, ini set way-nya tepat ini. Nah, 1, 2. Nah, ini pelananya. Terus terendahnya mana? Nah, di sini. Terendah selnya di sini.
Nah, 3 kali benar. Nah, ini ada kayak gini. Sebenarnya ada nggak yang berbalik ketika ada puncak pertama lebih rendah, puncak kedua lebih tinggi, setelah menyentuh bawah dia langsung naik ke atas, ada nggak? Seperti itu. Kayaknya nggak ada nih. Nah, ini berarti baru saja kita menciptakan metode baru. Asalkan kita tahu stop loss-nya ya. Stop loss-nya kalau nggak ada 1% kok lebih sekali ya. Stop loss-nya kan ini ya, kalau misalkan ini kayak ini kan misalkan selnya di sini ya. Kita stop loss-nya bisa di ujung puncak yang pertama tadi. Nah, kita hitung di sini sekitar 380 poin. Nah, kalau misalkan uang 100 juta tadi yang saya gambarkan, kalau 0,1 kita bisa 1000 poin. Nah, kalau ini cuma 380 poin, ya kan masih bisa teratasi. 0,2 pun bisa. Karena 0,2 kan berarti pips-nya itu cuma 500 pip. Nah, itu sambungannya di sini, teman-teman. Ke money management ini tadi yang saya ceritakan tadi. Sambungannya ke sana. Oke, saya rasa jelas ya. Oke, Pak Budianto, Lok Sumawe. Lok Sumawe itu Aceh ya? Pak Budi. Jauh ya? Aceh. Oh iya, Aceh benar. Jadi sambungannya ke sini, teman-teman. Money management tadi. Jadi namanya MRT itu nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau saya punya modal 100 juta, enaknya stop loss-nya pakai berapa lot ya? Kan bisa ngitung sendiri. Pakai berapa lotnya itu tergantung. Ya ini nggak harus 1% sebenarnya teman-teman. Saya kan tadi cerita idealnya yang baik dulu seperti apa. Idealnya yang baik dulu itu adalah yang pertama paling ideal adalah satu pair itu kita transaksinya cuma 1 kali saja dalam 1 waktu. Jadi kalau misalkan kita mau transaksi lagi ya nunggu yang 1 ini close dulu. Dengan resiko 1%. Ini yang idealnya, paling baiknya seperti itu. Kalau misalkan ingin ngangkat yang 1%, enggak 2% atau 5%. Berarti kita harus tingkatkan nilai dari probabilitasnya. Ini harus 90% lah atau 95% lah. Atau kita cari hipotesa-hipotesa tadi. Kita sudah teruji dalam data kita, banyak benarnya. Semakin akurat ini persennya semakin bisa dinaikkan. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau menurut hemat saya ya sebaiknya lebih banyak benar itu biar lebih banyak profit walaupun kecil-kecil, nggak harus meningkatkan risiko begitu. Toh juga besok masih bisa trading, besoknya juga masih bisa trading lagi begitu. Nggak harus hari ini tok tradingnya ya. Itu one risk. Terus kemudian kalau unlimited gain-nya, ya ini sudah sangat sering sekali saya share ya unlimited gain-nya dengan cara trailing ya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin ini ada yang baru juga soalnya yang baru bergabung. Jadi
Nah, seperti ini. Kata kakek saya. Ini yang saya maksud unlimited gain itu, kita membiarkan keberuntungan itu datang dengan cara menghimpun sebanyak-banyak mungkin keuntungan. Yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar dan seberapa banyak loss Anda ketika salah. Maknanya untuk bisa profit konsisten, Anda tidak harus selalu benar. Bahkan sistem dengan rata-rata kebenaran yang kecil bisa tetap menghasilkan profit jika menghimpun profit besar saat keberuntungan datang. Dan bisa menekan loss sekecil mungkin saat salah. Loss-nya kita tekan sekecil mungkin. Nah ini caranya seperti ini. Bagaimana menerapkannya? Ini juga sistem robotiknya juga ada ya. Nanti Bapak Ibu bisa download saja nanti akan saya tunjukkan downloadnya, bisa pakai gratis ya. Bagaimana limited risk unlimited gain? Nah, ini kan contohnya kita menggunakan indikator follow the trend. Artinya ketika harga naik, dia akan mengikuti chartnya naik, maka dia akan mengikuti buy. Kalau harga turun, maka akan mengikuti sell. Nah, ketika buy kan turun, berarti rugi 1%. Ketika sell, ternyata naik, rugi lagi 1%. Buy, rugi lagi, salah kan? Karena ini salahnya banyak. Sampai 7 kali salah. Ini kalau teman-teman nggak punya wacana seperti ini, biasanya 7 kali salah berturut-turut, itu ada stres. Nah ini masalahnya dari, ini nanti berkaitan dengan yang namanya psikologis trading. Jadi lengkap ya, money manajemennya kita perhitungkan, risk manajemennya, kemudian trade manajemennya, cara menemukannya bagaimana. Ini cara memupuk atau memelihara psikologis kita biar tidak panik. Salah satunya kita punya gambaran unlimited gain. Kalau misalkan ini salah, aduh salah, ya untung ya saya batasi. Kalau nggak saya batasi, nggak ngerti salahnya sampai berapa kerugiannya. Terus punya wacana begini, nggak apa-apa lah kita salah beberapa kali. Toh nanti kalau ada benarnya satu, kita bisa menghimpun keuntungan sebesar mungkin. Gitu. Jadi punya pondasi psikologis seperti itu, nggak usah panik begitu, tetap dingin. Nah setelah 7 kali salah, nah ini terbukti beneran buy, kita pasang stop lossnya. Ya ini semuanya tadi ada pasangan stop lossnya ya, ada stop lossnya juga 1% ya dengan asumsinya. Nah ketika harga benar-benar naik ke sini, stop loss ini bisa dinaikkan menjadi di atasnya buy yang namanya SL plus. Terus harga di sana ini bisa dinaikkan lagi. Ini yang namanya unlimited gain sampai ke atas, terus sampai tetap tak terbatas bisa mengunci keuntungan sendiri. Jika turun sudah tidak rugi lagi, yang ada hanya mencukupkan keuntungan. Ya, pertanyaannya tinggal untung banyak atau untung sedikit, bukan rugi atau untung. Nah, ini sangat panjang, bisa sampai 20% atau tak terbatas ya. Nah, ini juga bisa dirobotikan namanya trailing stop ya. Itu otomatis mengunci keuntungan sendiri dengan ring yang kita bisa tentukan sendiri. Begitu. Oke, kita lanjut. Ini yang saya maksud dengan unlimited gain, limited risk. Oke, kembali lagi ke pokok bahasan ya. One pair, one time, one trade, one risk, unlimited gain. Sudah jelas ya teman-teman ya. Itu idealnya kita menciptakan atau membiasakan cara trading yang bijak ya, yang baik. Kalau belum close ya kita nggak usah transaksi dulu. Dibatasi risikonya 1%. Nah TP-nya di mana? TP-nya dihilangin saja nggak apa-apa.
Kalau kita sudah pasang unlimited gain, TP-nya bisa dihilangin atau di paling banyak sendiri, mau 10.000 pip itu enggak apa-apa. Nanti trailingnya dipasang, misalkan setiap 15 poin, 15 pip, kita bisa mengunci 5 atau 150 poin, kita bisa mengunci 50 poin. Secara otomatis bisa dengan robotik. Atau dengan manual juga bisa. Ya, kalau dengan manual yang seperti yang saya ilustrasikan tadi dengan menggeser-geser stop loss-nya. Ada pertanyaan dari single trade ini? Ini prioritas ya dari yang saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman punya karakter, waduh aku bener-bener nggak bisa aku single trade. Mungkin teman-teman ada alasan tertentu ya. Harus multi trade, harus banyak lot dan lain sebagainya. Ya, kita mulailah kita berpikir multi trade ya. Kalau multi trade yang pertama adalah dengan cara multi pair. Ya, multi pair ya seperti yang di single trade itu, tapi banyak transaksi saja. Banyak transaksi di beberapa produk. Bisa mungkin komoditi, mungkin juga bisa. Multi pair. Terus kemudian kalau ini kan nggak ada masalah ya, tinggal single trade ini satu pairnya jadikan banyak pair. Yang kedua ini anggap aja 2A ya. 2A. Sekarang 2B dengan single pair. Multi trade tapi dengan single pair. Bagaimana tuh? Multi trade tapi dengan single pair. Tulisannya single salah ini. Berarti dalam satu chart itu kita bisa transaksi banyak. Nah, single pair itu saya bisa bagi dua golongan besar ya. Golongan pertama adalah dengan cara averaging, martingale, satu arah. Kemudian yang kedua, dua arah ya. Kalau dua arah ini otomatis dia akan hedging. Hedging atau locking, mesti ada hedging lockingnya. Nanti yang ini perlu dijelasin satu-satu. Averaging. Sudah tahu ya averaging. Averaging itu kalau buy terus, kalau sell terus itu kalau one way. Artinya
melakukan transaksi yang sama berturut-turut walaupun belum close yang satunya ya. Yang sebelumnya belum close seperti ini. Averaging itu saya jelasin di slide-nya pada seminar saya Februari. Averaging sell 1 lot. Ternyata harganya naik kan minus ya. Kemudian sell lagi 1 lot. Harganya naik lagi, sell lagi, harganya naik lagi, sell lagi. Harganya naik lagi, sell lagi. Dengan tujuan ketika harga berbalik itu tidak harus menunggu sell yang pertama. Di harga yang sell pertama sampai untung. Jadi bisa di rata-rata, harga rata-rata di situ. Bisa clear all di situ. Ini averaging. Kalau misalkan averaging 2 arah berarti dia satunya sell, satunya buy. Nah, yang mana yang arahnya misalkan arahnya itu yang berlawanan, maka dia akan transaksi lagi dengan ring yang ditentukan. Kemudian kalau yang arahnya itu searah dengan arah harga ya, mereka akan untung. Jadi hedgingnya cuma satu transaksi saja. Kalau 2 arah itu. Ini yang searah seperti ini. Nah, ini yang baik averagingnya baik itu bagaimana ya? Sebenarnya nggak terlalu baik averaging itu. Asalkan semua transaksi, semua metode itu akan menjadi lebih baik dan bijak ketika ada pembatasan risikonya atau kita tahu di mana kita exit-nya. Kita keluar marketnya itu tahu close-nya di mana. Nah, saya ada cara menghitung sebuah skema risiko dan profit ya. Mungkin bisa juga Anda download di step.center/skema. Nah, di mana itu skema.rar ya. Di mana isinya adalah saya share di grup ya. Isinya adalah skema-skema baik itu averaging maupun martingale yang bisa teman-teman download. Nah, di situ. Nah, nanti juga ada teman-teman bisa download robot ya, robot yang averaging ataupun martingale itu di ini linknya. Nah, atau teman-teman kunjungi aja step.center itu. Ya, kunjungi step.center itu nanti akan ada link downloadnya robot gratis. Di situ juga ada copy trade ya. Copy trade itu saya namakan Yobot Chop gitu ya. Nanti passwordnya bisa minta ya. Linknya password itu di bit.ly/password main robot. Ya, coba bisa isi di sana. Atau permintaan password ada di link abstract ya. Saya akan tunjukin di webnya aja langsung ya. Ini adalah web komunitas ya. Jadi bukan webnya resmi GK Invest atau saya gitu enggak ya, komunitas. Nah, ini saya manfaatin untuk share-share informasi. Di web ini yang paling kanan ada widget, di widgetnya kanan bawah ini ada download robot gratis.
download copy trade atau reverse, dan permintaan password. Robot ada di sini. Nanti untuk semua akun, tiap akun punya password sendiri-sendiri. Nah, ini robotnya ini bisa support averaging, bisa martingale, bisa single trade juga bisa. Terus kemudian robot ini bisa robot untuk disetting untuk trending, artinya bisa uptrend, downtrend, atau sideways juga bisa, ya, atau dengan manual, semi manual pun juga bisa. Jadi robot itu bisa averaging, bisa martingale, bisa untuk trending, harga trending, bisa untuk harga sideways, bisa untuk semi manual. Semi manual misalkan kita pakai Fibonacci, pakai apa, robot itu bisa nerusin. Tinggal cara-caranya saja bisa teman-teman nanti privat ya, ajukan privat ke marketing yang teman-teman kenal, official GKN Bus yang teman-teman kenal. Karena tidak, hampir kebanyakan robot itu adalah robot yang searah saja. Misalkan untuk trending saja, sideways sudah nggak bisa, terus misalkan hanya untuk sideways saja, trendingnya nggak bisa, bahkan untuk reversal saja ya, untuk reverse ya. Oke, saya kembali ke ini. Nah, yang paling utama adalah dengan single trade. Satu pair, satu waktu itu sekali transaksi, nunggu sampai selesai dengan resiko 1%, unlimited gain. Yang kedua dengan multi trade. Multi trade ada 2, multi pair dengan banyak transaksi di beberapa produk, itu dalam banyak pair. Terus kemudian produk saya asumsikan juga pasangan ya, pasangan mata uang atau komoditi. Single pair, nah single pair itu ada averaging, martingale, dalam satu arah. Kalau satu arah dia buy tok, sell tok. Nah, kalau averaging martingale untuk dua arah itu ada hedgingnya, ada lockingnya. Misalkan dua arah tuh ini saya punya contoh nih. Nah, di seminar yang lalu martingale dua arah. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan ini ada buy nih. Buy di sini. Ternyata turun. Ya diikutin aja sell. Sell-nya di double. Jadi 0,3, bisa 0,2 begitu. Ternyata naik lagi, di double lagi, double lagi, double lagi. Sampai menemukan profitnya. Mosok salah terus. Setelah terakhir bisa untung atau ada pembatasan dari resikonya. Semua itu ada batasan. Nah, ini saya juga punya tabel, nanti kapan-kapan bisa privat juga soal ini ya. Ada tabelnya juga. Semuanya harus dihitung resikonya. Jadi saya tegaskan lagi, apapun metodenya, apapun strateginya, teman-teman, yang paling penting dalam new normal trade itu adalah pembatasan risiko. Ya, ada pertanyaan? Pak Pitoyo Hadi, kompensasi rata-rata berapa kali? Maksudnya rata-rata yang mana ya Pak? Bisa di-unmute aja, bisa sambil ngobrol Pak Pitoyo. Pak Pitoyo Hadi Santoso, tadi udah kenalan belum Pak Pitoyo? Kayaknya sudah pernah ya, saya lupa kali ya. Dari kota mana? Selamat datang yang baru datang. Halo Pak Ahmad, kok baru gabung Pak Ahmad? Lupa jalannya ya Pak Ahmad? Lupa passwordnya apa lupa jalan? Gimana Pak Pitoyo? Maksudnya di Jalan Jogja. Kompensasi rata-rata berapa kali itu kan maksudnya apa ya Pak Pitoyo? Saya belum paham. Ya.
Ini sampai berapa kali ya? Sampai modal Bapak berapa? Ini kalau saya asumsikan pertanyaannya ya. Sampai Halo, halo. berapa? Ya, ya. Halo, Pak. Silakan Pak Pitoyo. Dengar Pak ya? Suaranya dengar ya? Dengar Pak. Enggak, itu yang martingale itu. Itu tadi kan buy 01, ya kan? Ternyata dia turun, berarti kita kan ngejar ke mereka dipasang di bawah. Artinya maksud saya mungkin itu apakah itu dengan teori kompensasi gitu lah, artinya 2 kali lipat atau berapa kali lipat. Nah, pertanyaan saya, kalau berkali-kali kayak gini kan artinya mungkin apa ya, hanya ngikuti tren atau tanpa analisa gitu loh. Kalau berarti kan juga apa, rasanya kalau mungkin modalnya besar mungkin memungkinkan, tapi kalau sedikit gitu kan kita ngejar yang seperti itu kan berat juga Pak katanya Pak. Udah itu aja Pak Pitoyo. Nah, mungkin dari pengalaman itu berapa kalinya, mungkin 1 kali 2 kali loh berarti udah tembus kan gitu maksudnya kayak gitu. Itu nanti ada tabelnya Pak Pitoyo. Jadi enggak harus 0,3 juga, 0,1, 0,2, 0,4 bisa 2 kali lipatnya. Kalau ini kan 3 kali lipatnya. Yang penting dari keseluruhan ini kan ada 7 level. Kalau 7 level kan sudah floatingnya 10.000. Berarti punya modal berapa harusnya? 1 miliar misalkan atau 10 miliar. Nah, ini kan kalau nggak memungkinkan dengan permodalan ya kita batasi resikonya itu. Targetnya berapa PIF-nya juga kita bisa hitung di tabel ya. Tabelnya itu nanti misalkan ada perubahan di setiap angka, dia akan bisa berubah di yang lainnya. Jadi untuk eksekusi buy atau sell, ini kalau ngawur jelas saja kita bebannya terlalu banyak. Otomatis kita harus punya analisa juga. Analisanya menurut apa? Ya bisa dengan hipotesa ilmiah, bisa juga dengan metode robotik backtest setahun terakhir begitu Pak. Nanti bisa. Ini kan bisa pakai indikator juga Pak. Ya, kalau ngawur-ngawuran ya semakin sering ketabrak nanti kan juga bisa merugikan ya. Jadi apapun metodenya sekali lagi tetap ada pembatasan risiko. Pembatasan risiko itu tidak ada salahnya kita harus membuat tabel-tabelnya seperti ini ya. Ini saya contoh ada tabel juga ya tentang tabel risiko ya. Skema dan profit seperti ini untuk averaging, tapi bisa juga digunakan untuk yang namanya martingale ya. Ini kan 0,1 semuanya. Ini bisa diubah-ubah. Jadi total risk-nya itu yang merah ini. Nah, itu bisa di-download nanti di skema. Dan cara penggunaannya bisalah privat, ajukan aja ke marketing privat atau nanti rutin aja ngikutin webinar saya. Setelah Bapak pelajari bisa tanya pada saat webinar lagi. Ya, oke. Ya. Yang schedule ini perlu nih dipelajari. Tiap Selasa dan Kamis jam 12 siang ya. Timeline baik. Oke Pak Pitoyo, terima kasih ya Pak Pitoyo pertanyaannya. Jadi sekali lagi dalam the new normal trade itu yang paling penting adalah pembatasan risiko di situ. Nah, terus kalau misalkan ya oke lah batasi risiko kan gampang tinggal batasi. Kalau misalkan trade-nya nggak sesuai probabilitas, tidak sesuai dengan risk manajemennya, tidak sesuai dengan penghitungan ilmiah, ya sama aja itu ngawur. Nah, metode ilmiahnya sudah saya tunjukin tadi. Ada contoh penemuan baru misalkan pola pelana kuda yang seperti yang saya contohkan tadi. Itu kan baru mikir ini tadi, yang ngawur-ngawuran aja. Nah, hipotesanya bisa ngawur, tetapi data dan analisa itu yang nggak bisa ngawur. Harus kita data beneran gitu. Oke, sekarang Pak Ahmad, saya nggak boleh ngeser-ngeser nomor HP ya. Bisa dihubungi aja official GK Invest masing-masing. Oke.
Ada lagi soal hedging-nya. Kayak tadi yang saya contohkan tadi, itu adalah hedging atau logging ya. Dua arah hedging atau logging. Yang searah, ya buy-buy terus. Kayak tabel resiko ini, dia searah. Nah, ini searah. Dan ini tetap ya, bukan martingale. Tapi ini bisa dibuat martingale juga bisa. Tinggal diubah aja 0,2, ini 0,4, nanti akan keluar sendiri risikonya di sini, total risknya itu. Oke. Sekarang kita akan menuju ke, sebelum menuju itu alasannya apa. Misalkan dengan cara-cara di atas itu teman-teman no confident, tidak ada percaya diri. Ya. Terus kemudian karena teman-teman nggak percaya diri ya tidak transaksi atau tidak mau trading. Terus kemudian dari kalau misalkan ada trauma, ada apa, jangan khawatir ya. No worry, teman-teman. Saya punya solusi. Satu itu EA, kedua bisa dengan copy trade, ketiga dengan reverse ya. Saya jelasin satu-satu. Seperti IE yang saya share di sini. Ini bisa diklik ya. Bisa diklik spesifikasinya yang sangat lengkap di situ. Nah, step toolbot ini hanya, sekali lagi ini hanya tool ya, bukan suatu metode yang baku ya. Bagaimanapun sukses tidaknya teman-teman juga berdasarkan rajin tidaknya teman-teman dalam menggunakan setting-setting robot di sini. Ya, ini yang menu-menunya seperti ini, gunakan sebaik mungkin. Sebelum menggunakan di real, gunakan di demo, di forward test dulu ya. Nah, ini spesifikasinya bisa dibaca. Linknya jangan lupa di sana itu ya, linknya untuk bisa baca-baca robot itu. Yang pasti robot ini adalah robot yang jangan mendewakan sebuah robot ya. Tentunya tergantung dari setting manusianya, tetap dari manusianya mau nyeting bagaimanapun bisa. Yang pasti support IE ini adalah support yang namanya trending, market trend ya. Segala kondisi market itu bisa ada market trend, ada sideways, ada reverse ya. Oke, dua arah ini, dua kondisi market ini. Yang mana menunya ada yang menu pakai sinyalnya parabolik SAR ya itu. Sini kalau saya besarin ini menunya. Nah, menunya ada yang auto buy dia buy, terus ada yang auto sell, terus ada yang auto buy dan sell. Jadi dia buy sell langsung gitu. Begitu diaktifkan robotnya langsung buy sell. Itu biasanya cocok untuk sideways. Kalau buy terus trending, sell terus trending. Nah, untuk mengetahui trennya, kita harus juga belajar ya, membaca tren ya. Teman-teman itu untuk pemula sih sebenarnya untuk membaca tren. Tapi bisa juga saya ulang, tren itu dibaca uptrend apabila tercipta lembah, dua lembah yang mana lembah pertama itu lebih rendah daripada lembah kedua. Itu yang namanya uptrend. Kalau downtrend itu terbentuklah dua puncak di mana puncak pertama lebih tinggi daripada puncak kedua. Itu yang namanya downtrend. Ini uptrend, ini downtrend. Berarti kalau sudah terbentuk seperti ini, tentunya time frame-nya harus minimal ada 3 time frame yang menyatakan ini naik atau ini turun. Ya, di D1,
di H4 dan H1. Ya, paling enggak 3 itu menyatakan confirm trendnya sama. Ya, kalau misalkan cuman 2 saja ya dipertimbangkan dengan indikator-indikator lain ya. Ya, kalau set B ya paling tidak hampir sama antara terciptalah puncak-puncak yang tingginya hampir sama atau low dan lower dan higher-nya ini hampir mirip-mirip sama. Ini set B. Nah, ini untuk IE. Teman-teman kalau nggak confident ya IE-nya diaktifkan aja di VPS server, tinggal tidur aja. Udah dia akan trading sendiri robotnya itu. Terus kalau misalkan pakai copy trade bagaimana? Teman-teman punya kakak nih, nah, saya contohkan punya kakak. Kakak sudah berkecimpung di bidang bisnis trading ini sudah lama, teman-teman mungkin harap jaluk ngajari kakaknya itu sungkan atau kakaknya kereng ya. Kakaknya itu pemarah emosional, mau minta diajari sungkan ya. Tinggal minta aja, Kak saya minta password investornya saja atau misalkan minta passwordnya saja, password investor aja bisa. Jadi nanti di copy trade, pakai software copy trade yang bisa di copy itu sehingga enggak ngamatin aja transaksinya kakaknya sendiri. Ya, tinggal ngamatin tok. Kakaknya buy, kita ikut buy otomatis. Sell, ikut sell otomatis. Atau mungkin ngikut Mas Harum itu yang sudah terkenal dan lama trading ya Pak Harum. Sudah berapa lama trading Pak Harum? Berapa lama? 15 tahun. Umurnya berapa sudah 15 tahun trading? Guyon ya Pak Harum. Muridnya Pak Alek. Oh iya toh, Pak Alek ini guru ternyata. Iya. Berarti di sini cuma ngetes ilmu aja itu ya. Oke. Kalau reverse bagaimana? Nah, kalau misalkan teman-teman ini punya adiknya. Kalau tadi kan kakak di copy trade. Kalau adik yang baru pemula mau belajar. Nah, pas belajar itu iki mesti los iki adikku. Nah, sampean sebagai kakak pasti yakin lossnya adik ya punya adik 5 begitu dibalik aja semuanya transaksinya. Adik-adiknya buy gitu. Anda sell secara otomatis. Gitu. Adiknya punya 5, ada yang buy, ada yang sell ya dibalik buy, yang buy juga dibalik sell. Jadi 5 adik itu bisa dijadikan copy reverse-nya satu akunnya kakak itu tadi. Begitu. Jadi masternya bisa banyak, kliennya bisa satu. Yang di copy itu banyak, yang mengcopy satu. Itu bisa. Atau sebaliknya, yang di copy satu, yang mengcopy banyak. Misalkan kakak tadi, kakaknya itu di copy adik-adiknya 5 orang. Ya bisa. Atau mungkin punya adik sekampung gitu. Bisa di copy semua itu. Jadi bisa bolak-balik. Paham ya ini maksudnya ya? Copy trade dan reverse ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tadi ada yang terlupa saya apa ya yang saya mau janjiin apa tadi ya? Tes robotik ya. Cara tes indikator dengan cara robotik.
sebelumnya kalau ada pertanyaan coba di chat aja kalau malu untuk menyampaikan langsung. Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Tadi sudah saya contohkan cara backtest secara manual, ya, dengan cara narik-narik ke belakang, kira-kira ada pola yang saya cari enggak, gitu ya. Ada pola yang cocok enggak, yang dengan seperti pelana kuda ini dihitung dari 10 kali berapa benar, berapa kali salah, gitu. Hipotesa-hipotesanya, dugaan-dugaannya. Ya, kalau sudah benar, ya itu akan jadi metode kita untuk forward test. Ini kan back testnya. Forward testnya ya kita coba di akun demo, kita merumuskannya bagaimana, apabila buy-nya bagaimana, apabila sell-nya gimana, sell-nya di mana, ya kayak ini tadi, maka kita lakukan itu. Dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk masalah tes indikator secara robotik ya kita di sini ada MT5 itu ada di sini pojok kiri ini ada meta editor ya teman-teman, terlihat nggak ya meta editor ini? Ini diklik. Nah, kalau sudah keluar meta editor atau di setiap kita nginstal MT5 itu kan selalu ada meta editornya tuh teman-teman. Ini di desktop ini. Desktop ini ada meta editor, nah ini. Ya, kelihatan ya. Ini bisa diklik meta editor 5 keluar seperti ini. Terus kemudian new pakai export advisor generate. Terus next, terus dikasih nama aja misalkan indikator yang mau kita tes apa. Misalkan ke MACD gitu ya. Kita ketik MACD, by siapa? Pak Harum, linknya apa begitu. Next. Nah, ini kita pilih MACD ya. Ini teman-teman masalah indikatornya apa saja ya kita dibatasi. Kalau ini kan pakai default saja. Defaultnya meta editor. Jadi cuma 20 indikator yang tertulis di sini. Kita optimalkan aja 20 indikator itu. MACD begini, misalkan kita ubah-ubah parameternya bisa diubah atau pakai defaultnya saja. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti caranya MACD itu bagaimana sih cara kerjanya? Ini ya, ada tanda tanya di kanannya ini. Tanda tanya di kanannya ini diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Cara kerjanya MACD. Terus kalau misalkan mau relatif strength dark, parabolic SAR, nah ini tinggal klik aja di sini. Cara kerjanya lengkap di sini ya. Oke, setelah itu di OK, kita menggunakan MACD, indikator MACD. Di next, tailing stopnya jangan dipakai dulu. Ininya risikonya 10% ini bisa 100% dulu karena hanya tujuannya ngetes indikator saja. Kalau misalkan nanti indikatornya udah bagus bisa dibatasi dengan trailing ataupun dengan risk manajemennya. Finish. Nah, ini SLTP-nya kita juga mana finish kok nggak ada? Oh ini. Nah, setelah keluar seperti ini bisa dihapus 5-nya, 50-50 ini biar SLTP-nya kita nggak batasi dengan SLTP. Setelah itu di-compile. Compile seperti ini sampai 100%. Yang bawah ini. Ya, kalau sudah 100% akan keluar 0 error, 0 warning. Nah, setelah itu baru bisa di backtest.
Nah, backtestnya ini teman-teman. Bentar ya, saya ulang, sorry. Nah, saya stop dulu ya. Stop. Ini ada di sini ya, tombol biru dan tombol oranye atau hijau ini ya. Hijau ya. Nah, yang biru ini backtest, yang hijau ini forward test. Nah, forward test itu artinya dia bisa langsung eksekusi next-nya. Misalkan harga sekarang sampai besok itu dia langsung transaksi nanti. Kalau ini hanya sekedar melihat rekaman harga yang kemarin, itu indikator ini itu transaksi berapa kali, benar berapa kali, menghasilkan profit berapa, itu ada di backtest ini. Ya. Oke, kita backtest ya. Nah, setelah backtest, diklik itu nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini kita paskan di time frame di pair apa, time frame apa begitu. Terus custom periodnya bisa last year, bisa 1 bulan atau 2 bulan. Nah, misalkan last year, setahun terakhir. Nah, ini ada visual mode itu dicentang. Depositnya berapa, misalkan 10.000. Nah, ini ada input. Input ini kita pastikan jangan ada SLTP dulu karena hanya untuk menganalisa MACD, indikatornya saja. Fix volumenya 1 lot di sini. Persennya 10 bisa diubah 100. Nah, ini bisa start. Nah, startnya seperti ini. Ini bisa dicepetin, bisa dipelanin ya. Yang ini kayak tambah volume di atas itu bisa untuk nyepetin, bisa untuk melanin. Nah, dicepetin. Nah, ini contoh single trade ya, robot single trade. Nah, dari harga ini beneran ini, dari 10.000 menjadi 20.000. Nah, ini. Nah, beneran nih teman-teman. No, grafiknya grafik hasil backtest berarti robot, bukan robot ya. Ya, bisa dikatakan ini adalah robot trading. Hasil dari MACD. Jadi indikator MACD ini bila dijalankan selama setahun belakangan, dia menghasilkan hasil 10.186 atau 100%. Ya, dengan grafiknya seperti ini. Dengan backtestnya seperti ini hasilnya. Dan ini 18% drawdown. Nah, drawdown itu artinya kerugian maksimalnya cuma 18% floatingnya. Nah, ini cukup bagus MACD yang diterapkan setahun terakhir di pair Euro USD daily last year. Oh, last year itu dari 1 Januari teman-teman. Maaf, 1 Januari sampai dengan bulan sekarang. Beberapa bulan ini. Nah, berarti cukup layak MACD digunakan untuk trading. Ini single trade. Ini cara mengaktifkannya bagaimana? Nah, cara mengaktifkan ini menjadi sebuah robot yang otomatis. Nah, nanti teman-teman minggu depan ya kita jumpa lagi. Ini sudah kelewat 15 menit waktunya. Minggu depan hari Selasa jam 12 siang nanti kita akan prakteknya cara memasang robot trading ini. Nanti ditagih kalau saya lupa ya. Jadi ini salah satu cara ngetes indikator dengan cara robotik. Dan langsung bisa dipakai untuk trading. Dia langsung bisa eksekusi. Dengan nanti setelah bagus seperti ini kita batasi stop loss dan TP-nya. Kita buat trailingnya juga bisa. Jadi bisa limited risk and limited gain dan juga bisa kolaborasi antara robot yang martingale leveraging tadi. Terus bisa juga di multi trade kan dengan cara banyak pair, tidak hanya di euro saja, asalkan pair itu sudah di backtest bagus. Setelah backtest itu forward test ya dengan akun demo.
setelah bagus, bawa tesnya baru di akun real. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau misalkan ingin cara, ini kan MACD, kalau yang lainnya lagi gimana? Ya tinggal new aja, generate expert advisor, kita mau RSI misalkan, next, kita add RSI, ini, oke, next, finish. Nah, tinggal gitu doang. Nah, SLTP-nya kita hapus dulu, kita compile, terus baru kita backtest. Bagus mana tadi dengan MACD gitu ya. Klik. Bedanya dengan MACD berarti bagaimana? Ya. Nah, rugi ternyata dari bulan. Jadi rugi. Naik turun grafiknya, naik turun, akhirnya tetap rugi. Minus $40 saja sih. Ya, tapi kan tetap nggak efisien ya, beberapa bulan naik turun. Ya, nggak baik RSI untuk Euro USD di time frame daily. Jadi harus spesifik ya. Setiap indikator itu yang baik di time frame tertentu belum tentu baik di time frame yang lain, apalagi pair. Jadi pairnya beda juga, performanya juga beda. Sebelum saya tutup bisa bertanya, silakan siapa yang bertanya. Sambil merenung, mari kita berdoa sebelum mengakhiri acara ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan semakin banyak orang dan diridhoi oleh Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, acara ini sudah saya tutup. Silakan mau ngobrol santai. Teman-teman mau tanya-tanya yang materi tadi, silakan juga.